adik-adik. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak, Kak Kumala. Adik-adik semua bisa panggil Kak Mala ya. Halo, salam kenal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelumnya, Kak Mala mau tanya nih, siapa yang udah pada makan? Yang makan sayur angkat tangan. Atau minum susu? Makan ayam? Atau makan ikan? Wah, hebat-hebat semua ya, udah mau makan makanan yang sehat. Kalau sudah makan, perut kenyang, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, nanti kalau Kak Mala tanya, are you ready? Adik-adik jawabnya, yes, I'm ready. Kita coba ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, adik-adik jangan lupa disiapkan alat tulis pensil penghapus dan juga buku tulisnya ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, adik-adik ada yang ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Betul, kita belajar cara memperkenalkan diri sendiri. Ada yang ingat apa aja? Nama, alamat, hobi, makanan kesukaan, warna kesukaan, dan masih banyak lagi. Hebat adik-adik semuanya masih ingat ya? Nah, satu materi lagi yang terakhir masih ingat nggak? Betul, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Contoh perbuatan baik, menolong teman yang jatuh, membantu nenek menyeberang jalan. Kalau perbuatan buruk, iya, membuang sampah sembarangan dan mengganggu teman yang sedang belajar. Pintar 100. Karena adik-adik semua sudah pintar dan sudah ingat materinya kemarin, kita akan lanjut ke unit 4, yaitu Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Sebelum itu, Kak Mala ada sebuah lagu nih. Kita nyanyi sama-sama mau ya? Oke? Judul lagunya Bangun Tidur. Suara adik-adik bagus sekali. Kak Mala senang dengernya. Sangat ceria dan sangat merdu. Nah, Kak Mala mau tanya nih, siapa yang kalau membersihkan tempat tidur sendiri angkat tangannya? Wah, keren. Kalau yang habis bangun tidur langsung mandi, ada nggak? Coba angkat tangannya. Wah, keren semua. Hebat adik-adik. Tujuan dari unit 4 pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri fisik dari lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitarnya, serta mempraktekannya di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Baik, kita langsung masuk ke materi saja ya. Sebelumnya Kak Mala ada gambar nih. Adik-adik simak ya. Di sini gambarnya. Nah, dilihat ya. Itu gambar denah bagian dalam rumah. Siapa yang tahu ada ruangan apa aja di gambar itu? Garasi, betul, 100. Dapur, betul, 1 bintang. Ada lagi? Wah, hebat semuanya. Udah pada tahu. Kalau udah tahu namanya,
Udah tahu fungsinya juga belum? Belum? Atau udah tahu? Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Kak Mala akan jelasin nama ruangan dan juga fungsinya. Yang pertama, kita mulai dari depan ya. Ini adalah garasi. Siapa yang punya garasi di rumah? Wah, ternyata adik-adik punya semua ya. Garasi ini merupakan ruangan bagian rumah yang biasa digunakan untuk menyimpan motor, mobil, sepeda, atau kendaraan lainnya yang dimiliki oleh pemilik rumah. Lanjut, kita masuk melalui pintu, kita akan ketemu dengan ruang tamu. Nah, ruang tamu ini merupakan ruangan yang digunakan untuk menerima tamu yang datang ke rumah kita. Lanjut, ruangan yang ketiga, ada ruang tidur. Hayo, siapa yang suka tidur di sini? Pasti betah banget ya di ruang tidur. Nah, ruang tidur ini berfungsi untuk tempat kita beristirahat. Lanjut, ada ruangan yang keempat, yaitu ruang makan. Ruang makan ini biasanya juga digunakan untuk ruang kumpul keluarga. Di sebelahnya lagi ada ruangan kamar mandi. Nah, kamar mandi ini biasanya digunakan untuk mandi, buang air kecil, ataupun buang air besar. Dan biasanya nih, di bagian belakang rumah, yang paling terakhir ada yang tahu ruangan apa? Betul, dapur. Ada yang suka di dapur? Suka masak? Atau suka makan? Ayo ngaku. Gak apa-apa, karena dapur fungsinya bisa untuk memasak, untuk memakan, mencuci piring, sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang ada di rumah. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai bagian-bagian di rumah dan juga fungsinya, Kak Mala mau tanya nih, adik-adik, kalau di rumah itu harus menjaga kebersihannya nggak? Betul, harus banget. Ada yang tahu caranya gimana? Menyapu, good job. Ada lagi? Mengepel, boleh. Memotong rumput, betul. Semuanya benar. Jadi, kita harus menjaga kebersihan rumah kita dengan cara membersihkan secara gotong royong antara ayah, ibu, kakak, adik, abang, semua yang ada di rumah harus bekerja sama. Ada yang menyapu, mengepel, membersihkan kaca, memotong rumput, ataupun menyiram tanaman. Jadi, rumah yang kita huni akan indah, bersih, dan menjadi lingkungan yang sehat bagi diri kita. Baik, sekarang kita akan lanjut mengenal ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Tapi kali ini kita tidak menggunakan gambar denah seperti tadi. Kak Mala akan mengajarkan sebuah lagu untuk adik-adik hafalkan agar bisa mengingat ruangan yang ada di sekolah beserta fungsinya. Siap bernyanyi bersama? Siap dong. Are you ready? Yes, I'm ready. 1, 2, 3. Ruang untuk belajar, itu ruang kelas. Ruang untuk membaca, itu perpustakaan. Ruang untuk jajan, itu namanya kantin. Ruang tempat guru, itu ruang guru. Ruang kepala sekolah, banyak piala. Ruang untuk pipis, itu kamar mandi. Parkiran, tempat parkir sepeda, itu semua bagian di sekolah. Yeay, hebat, hebat, hebat. Baik, setelah tadi kita menyanyikan lagu bagian-bagian ruangan yang ada di sekolah, Kak Mala akan lanjutkan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ada yang tahu nggak nih bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Iya, betul. Siapa tadi yang jawab? Kamu dapat 100 bintang. Ya, ini dengan kerja bakti lingkungan sekolah. Nih, adik-adik lihat di sini ya gambarnya.
Nah, kerja bakti di lingkungan sekolah ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang membersihkan halaman sekolah dan juga bagian dalam kelas ataupun ruangan yang ada di sekolah. Coba, siapa yang tahu dari gambar ini lagi pada bersihin apa nih? Atau lagi pada ngapain? Menyapu, bener. Membuang sampah, bener. Membersihkan kaca, betul. Mengepel lantai, betul. Wah, semuanya udah pintar. Jadi, menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tanggung jawab dari kita sebagai siswa, tetapi seluruh warga sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain. Jadi, adik-adik masih pada ingat nggak dari awal sampai akhir kita belajar apa aja? Wah, ternyata masih pada ingat ada 4 pokok yang kita pelajari. Yang pertama, bagian-bagian yang ada di rumah. Yang kedua, cara merawat atau menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, betul, bagian-bagian ruangan yang ada di sekolah. Yang terakhir, pintar, cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, coba Kak Kumala mau tahu nih, siapa yang tahu ruangan di rumah yang berfungsi untuk menyimpan motor dan mobil? 100, garasi. Adik-adik sudah pintar ya ternyata. Satu pertanyaan lagi deh. Kalau ruangan di sekolah yang banyak bukunya dan digunakan sebagai tempat membaca, siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Betul, perpustakaan. Jadi, pembelajaran kita hari ini sudah mau selesai. Adik-adik semua sudah hebat, duduk manis mendengarkan materi yang Kak Mala sampaikan. Wah, ternyata adik-adik kesayangan Kak Mala semuanya udah pada pinter ya. Bagus. Kalau gitu, Kak Mala izin ngasih sedikit tugas ya. Nih, tugasnya di sini. Nanti adik-adik bisa kumpulkan di pertemuan selanjutnya karena kita akan membahas unit 5 nih tentang aku suka bergotong royong. Pasti pada penasaran kan gimana materinya? Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah menjadi anak yang baik mendengarkan materi dari Kak Mala. Kak Mala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.